Saya sampai susah berbahasa Inggris kepada dia. Tapi setiap saya bicara, dia menjawab seadanya. Tapi sambil tertawa, tersenyum. Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam channel Ada Satu Kisah. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik semua. Dan pagi ini saya akan bercerita pengalaman lucu waktu mendampingi konsultan pemasangan rangka jembatan di Muara Tewe, Ampah, Tamiang Layang. Suatu hari saya terima telepon dari pimpinan di Jakarta bahwa akan ada tamu konsultan dari Australia yang akan mengawasi bagaimana pemasangan rangka jembatan. Saya disuruh menjemput di Bandara Samsudinur dan jangan lupa membawa roti karena makanan orang Eropa kan roti. Saya diwanti-wanti bahwa konsultan ini berbahasa Inggris. Wah, saya bilang gimana ini berbahasa Inggris? Ya, paling-paling nanti bahasa Tarsan sama beliau. Berangkatlah saya ke bandara bersama sopir. Terus kami ajak ke arah ke Tamiang Layang, tapi di Binuang kami berhenti untuk makan. Saya tawari dia makan dan saya bilang bahwa saya membawa roti dan saya suruh sopir mengambil tempat makanan itu, roti kalau dia mau. Ternyata dia bilang, tidak usah. Loh, sepertinya orang ini bisa bahasa Indonesia. Selamatlah saya, dia bisa berbahasa Indonesia. Rupanya dia sudah keliling Indonesia melihat proyek-proyek jembatan yang rangka bajanya dari Australia. Kemudian saya tawari roti tadi, dia bilang tidak usah. Lalu saya pesan makanan di situ biasa yang kesukaan saya. Dia juga pesan nasi. Lahap sekali dia makan. Saya pikir selamat nih. Orang bule bisa makan nasi. Terus kami jalan lagi. Sepanjang jalan, dia kadang-kadang bahasanya bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Dayak. Saya bilang cocok ini. Orang bule bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Dayak. Lama baru saya tahu kalau dia ini sudah beberapa proyek yang diawasinya di Indonesia, di Kalimantan terutama. Dan istrinya orang Dayak, cocok lah kalau begitu. Jadi kadang-kadang kami berbahasa Indonesia campur-campur bahasa Dayak. Lucu juga orang Eropa yang bisa berbahasa lokal. Jadi akrablah di perjalanan melihat pemasangan. Dia bilang ini salahnya begini, harus diperbaiki seperti ini, ya kita ikuti sesuai petunjuk yang ditulisnya di dalam program kerja di situ. Sebetulnya pengalaman seperti ini juga pernah saya alami waktu di Bangkok, waktu mengikuti workshop di sana yang dilakukan oleh ICA, International Cooperative Alliance. Di situ dahulu yang mewakili Alliance itu adalah ICA itu adalah Dr. Daman Prakas. Dia kebetulan satu bis dengan saya. Saya sampai susah berbahasa Inggris kepada dia. Tapi setiap saya bicara, dia menjawab seadanya. Tapi sambil tertawa, tersenyum. Kemudian dia menyahut saya berbahasa Indonesia. Wah, gembira sekali. Cerita-cerita, ternyata dia perwakilan ICA di Indonesia. Mulai dari Medan dan kemudian ke Makassar. Kemudian dia kembali lagi ke India, ke Lucknow, perwakilan ICA di India. Ternyata dia cerita dia pernah naik mobil dari Medan sampai ke Surabaya. Dari Surabaya baru dia terbang ke Makassar. Dia ingin melihat betapa indahnya Indonesia.
Tapi yang menyelamatkan saya adalah dia bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Walau pada mulanya dia ketawa-ketawa karena mungkin bahasa Inggris saya tidak bisa ditangkapnya. Lucu juga. Itulah pengalaman yang kadang-kadang kita asalnya takut tapi akhirnya dapat jalan keluar dan membuat kita berani berkawan berbicara kepada dia karena dalam bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.